Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dazal rodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Terlaku sempurna. Dalam Quran itu sendiri tertulis nggak bahwa Quran itu adalah kitab yang detail, dijelaskan secara rinci, kitab yang menjelaskan segala sesuatu? Telah kusempurnakan gitu aja dalam Al-Quran. Telah kusempurnakan gitu aja. Udah aku pusing nih, kamu malu deh. Sumpah aku pusing. Udah capek? Udah capek. Tak kuat, gua nyerah. Gua angkat tangan. Nah itu. Udah turun? Oke, turun deh. Terima kasih. Maaf nih. Setidaknya kamu tidak mengeluarkan kata-kata kotor seperti saudara-saudaramu. Nggak boleh, jangan. Oke, baik. Terima kasih Arapa. Saya turunkan ya. Iya. Baik, terima kasih Arapa. Di sini jerit-jerit, adu urat leher, nggak masalah teman-teman. Selagi satu nggak menghujat, makasih Bang Herli, nggak menghujat ya, terus nggak ngelantur kemana-mana. Yang dibahas A, yang dibahas A, yang dijawab ayam goreng, jadi kan nggak nyambung. Kalau udah kayak gitu saya turunkan. Halo Sabil. Waduh. Halo? Batumu kok ngeri banget, Sabil? Batumu kok ngeri banget? Nggak tahu ya. Oke, Muslim Bang. Iya, gimana? Ya, gimana nih? Jadi yang menyempurnakan ini apa ini? Ada tema lain, Bang. Sulit nih. Sulit. Yang ngangkat batu tadi. Apa? Transfer dosa. Ngangkat batu? Yang transfer dosa tadi tuh. Saya ada lihat nih. Oh ya, silakan. Apa yang mau Anda tanggapi dari situ? Ya kan dosa kaum muslimin ditanggung Yahudi dan Nasrani kan. Kata Bang Edis nggak masuk akal gitu ya. Saya nggak punya hak mengatakan itu tidak masuk akal. Begini loh, kan ada orang-orang dari kalian, si Juma dan kawan-kawan mengatakan begini. Kenapa kamu percaya Yesus itu penebus dosa? Masa kamu yang berbuat dosa dia yang nanggung? Nah, kutemukanlah di dalam hadis ada suatu riwayat dikatakan bahwasanya nanti di hari kiamat nanti kalian itu akan membawa dosa-dosa kalian sebesar gunung. Terus? Ya kan? Ya. Nah, lalu dosa-dosa itu ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, sorry. Nah, saya tanya, kalau kalian saja mempercayai hal yang sedemikian, kenapa kau mengatakan bahwa Yesus menebus dosa itu nggak masuk akal? Tapi di tempat masuk akal itu loh yang saya tanyakan. Yang nggak masuk akal kan Tuhan menebuskan dosa, Bang. Kalau kami kan transfer dosa ke manusia juga. Kalau di Kristen kan kalau batu menebus dosa masuk akal. masuk akal lah. Mentransfer dosa tadi kan. Jadi batu lebih masuk akal mengampuni dosa ketimbang Tuhan masuk akal menebus dosa ya? Karena ada keterangannya di hadis gitu kan. Makin parah saja nih saudara. Iya kan? Kalau Tuhan menebus dosa itu nggak masuk akal. Tuhan menebus dosa tidak masuk akal, tapi batu menghapus dosa masuk akal ya? Karena perintah Tuhan Mantap, gitu kan. mantap. Tapi kan masih makhluk. Beda dengan Mantap. Jadi batu menghapus dosa itu lebih masuk akal ketimbang Tuhan yang menghapus dosa ya? Karena ada keterangannya kan, nggak sembarang batu juga. Memang mantap, nggak sembarang batu. Batu apa itu Bang? Ada khusus kan, seperti Hajar Aswad ya itu. Emang iya, karena ada keterangan. Batu apa itu? Ya nggak batu aki yang jelas. Gitu. Kalau masuk akal itu ya Tuhan menebus dosa itu tadi. Itu aja udah gampang ya. Ya, makanya aku bilang begini Bang, biar kita itu nggak debat kusir, kita itu ngambil tema yang objektif gitu loh Bang. Karena tema-tema seperti itu nanti ya kita memang beda pemahaman gitu loh. Misalnya nih,
kalau di surga kami itu ya, di kehidupan yang akan datang itu nggak ada kawin mawin. Nah, kalau bagi kalian yang masuk akal itu adalah kawin mawin kan gitu. Ya betul lah. Nah, makanya aku bilang itu nanti debat kusir, Bang. Karena gitu. apa? Karena tidak ada tolak ukurnya gitu loh. Nah, tapi kalau yang kubahas yang kayak begini, nih contoh nih ya nih. Ini nggak akan debat kusir, Bang, kita. Kita pakai akal sehat ini. Nih. Kan sudah jelas ini, Bang. Nih. Ya kan? Oh iya iya. Nih. Urian 47. Ya kan? Ini nggak debat kusir, Bang. Oh maksudnya debat akademis bukan debat antar Iya, iman ya? kita akademis, kita jangan bahas-bahas yang iman-iman. Nggak selesai kita kalau bahas yang iman-iman. Oke. Ya kan? Ya ya ya. Nah, Ya, cobalah bang jujur dulu nih, Bang. Ah. Lukas sudah menuliskan peristiwa ini, Terus? ya kan? Terus datang Quran membicarakan hal yang mirip. Saya tanya sama Anda, indikasi plagiatisme itu apa? Boleh nggak direvisi? Direvisi? Maksudnya direvisi? Ya suatu kitab gitu kan, suatu tulisan direvisi oleh orang setelahnya boleh nggak? Oke, apanya yang direvisi sebelah mananya? Ya misalnya ini kan apa aja, ini apa namanya? Nih, dibilang di sini, wahai Zakaria, Ya. kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Sudah? Sabil? Berarti Yahya ini belum udah ada atau sudah lahir atau belum? Belum di sini. Berarti otomatis Zakaria ini kenal nggak? Zakaria ini dia kenal nggak sama Yahya ini? Ini kan belum lahir gitu. Bingung kan? Iya belum lahir. Betul belum lahir, belum kenal. Iya, berarti kenal nggak? Otomatis dia kenal atau nggak? Kalau dia punya prasangka atas doanya, jelas kenal lah, tahu lah dia. Kan dia berdoa sebelum itu kan. Iya, misalnya gini lah Sabil, kau berdoa lah ya. Ya Tuhan, ya Tuhan anak gitu. sebentar. Ya Tuhan berikanlah aku keturunan, ya Tuhan berikanlah aku keturunan. Bush, datanglah malaikat. Oke? Nah, Sabil, saya gembirakan kamu Sabil dengan kucruk. Sekarang saya tanya kamu, kucruk itu siapa? gini bang. Sebentar, saya tanya dulu. Kucruk itu siapa? Sabil, saya gembirakan kamu dengan kucruk. Siapa kucruk? Yang jelas lah yang namanya. Oh kucruk itu siapa sih? Yang jelas namanya siapa? Kan namanya belum pernah, sebelumnya belum pernah ada nama seperti itu. Artinya nama itu nggak familiar, betul? Iya, ya. Terus, Oke, artinya baru pertama kali seseorang itu yang punya nama baru cuma itu, betul? iya. Nah, kucruk nama pertama nggak itu di Indonesia? Kucruk Coba. nama. Nggak, siapa ada orang bernama kucruk, siapa? Atau ini aja lah, gini. Sebentar. Kukrung. Kugembirakan kau dengan kukrung. Siapa kukrung? Perasaan udah kita bahas kemarin. Sebentar dulu. Ini kan orang belum pernah, namanya nggak pernah seperti sebelumnya, betul? Berarti artinya dia lah orang pertama kali pakai nama itu, betul? Iya. Setahuku di Indonesia belum pernah ada nama kukruk, betul? Kugembirakan kau dengan kukruk. Apa jawabmu? Ketawa. Sabil, kugembirakan kau dengan kukruk. Apa jawabmu? Alhamdulillah. Kan kau gembira kan kabarnya? Kabar gembira kan? Iya, kugembirakan kau dengan kukruk. Alhamdulillah. Maksudnya apa? Kau ngomong gini, maksudnya gimana? Kalau kau nggak waras ya kau cuma iya aja. Kalau kau orangnya waras, pasti kau bilang begini. Maksudnya saya digembirakan dengan kukruk, maksudnya gimana? Kukruk itu siapa? Harusnya kau berpikir begitu. Betul nggak? Betul nggak? Belum tentu. Nah, Ya, makanya kan bisa begini. berfirasat, Bang. Ya, Iya, kenapa? walaupun kau punya firasat Sabil, kau kan tadi kan lagi berdoa Sabil, dengarkan ya. Ini aja lah dulu ku baca sama kau ya, biar kau Gini, sadar Bang, ya. tuh. Sebentar Coba, Sabil, orang tahu nggak kau? Orang yang memegang uang palsu tidak akan pernah waras, tidak akan pernah sadar kalau dia megang uang palsu sebelum uang aslinya ku tunjukkan ke depan matanya. Itu, nih, dengarkan ya. Nih, ku bacakan nih. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Nih. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Coba Bang Sabil,
tunjukkan sama saya Bang Sabil di mana dari kalimat ini yang aneh, yang nggak masuk akal. Coba. Yang aneh nggak masuk akal. Iya, ada nggak? Anda temukan tidak kata-kata yang tidak masuk akal, narasi yang aneh, perkataan yang ambigu, yang nggak jelas, yang mengada-ngada? Coba, nih. Injil apa tuh Bang? Ayat berapa gitu? Biar saya bisa cari dulu besok ya. Lukas pasal Lukas yang berapa? pertama ayat yang ke-13. Iya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, nih, Ya. misalnya Sabil ya kau ya. Ini maaf teman-teman ya, biar dia bisa menjiwai. Jadi ku ganti Sabil. Nih. Jangan takut hai Sabil. Sebab doamu, kau kan tadi minta anak kan? Berdoa, Ya. kau kan selama ini selama puluhan tahun kau minta anak kan? Iya. Nah, sebab doamu telah dikabulkan. Misalnya istrimu namanya Elizabeth, ya. Dan Elizabeth, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi Ya. bunyinya bukan begini Sabil. Jangan takut hai Sabil, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Bukan begitu bunyinya. Karena kalau seandainya bunyinya begini, jangan takut hai Sabil, saya gembirakan kamu dengan Yohanes, pastilah kau bertanya-tanya, Yohanes, saya gembira, Yohanes siapa? Siapa Yohanes itu? Kau kan pasti pikir begitu, betul? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita ke Quranmu. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Siapa Yahya ini? Iya, udah Iya, jelas. siapa? Iya, siapa dia ini? Ya, calon anak Zakaria lah. Di mana dibilang di sini calon? Di sini bahkan anaknya itu sudah ada namanya. Dari mana kau bilang ini belum lahir? Dari mana? Dari mana ini belum lahirnya di sebelah mana? Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Iya, Kalau sudah ada namanya, berarti orangnya sudah ada belum? Sudah lahir ke dunia belum? Bang, anak saya itu anak pertama saya. Kalau sudah ada namanya, saya gembirakan kamu dengan Tono, saya gembirakan kamu dengan Udin, saya gembirakan kamu dengan Joko. Kalau sudah dikasih nama, berarti sudah lahir belum? Ya jelas kalau sudah dikasih nama. Makanya saya bilang, Quranmu datang ini menyempurnakan yang ini tadi yang kita baca ini di sebelah mananya. Coba kau tunjukkan sama saya, sebelah mananya yang menyempurnakan? Coba. Kan yang di sini, yang di Bible itu kan setelah lahir. Kalau di Al-Quran kan sebelum lahir, Bang. Itu bedanya di situ. Sudah sama gitu. Bang, dengar ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan nih Bang, nih. Nih ya. Ya. Akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nih ya. Akan melahirkan. Istri kamu itu akan melahirkan. Bukan hai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes. Kalau dikata-katanya hai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yohanes, pastilah Zakaria bertanya-tanya, loh, maksudnya gimana? Yohanes itu siapa? Kan gitu. Betul? Ya, kalau di Nah, Bible, makanya ya. saya bilang begini Bang Sabil. Tunjukin Bang Sabil di sebelah mana salahnya Injil Lukas ini. Lalu disempurnakan oleh Quranmu. Nah, sebelah mana? Kalau gini kan kita nggak debat kusir. Ya kan? Nggak ada di sini kita debat-debat iman. Ya. Ayo, di sini kita debat akal sehat aja. Yang sebelah mananya yang menyempurnakannya, yuk. Ya udah, saya besok naik ya, saya renungkan dulu nih. Ah, Ya, oke. itu lebih bagus Bang Sabil. Seperti itu. Ya, biar kena, ya nggak apa-apa. Oke? Jadi kan nggak debat kusir kita kan? Ya, besok ada PR saya itu kan. Jadi Nah, rajin saya, PR. Bang. Ya, bukan Al-Quran, jadi rajin saya jadinya. Iya Bang Sabil, makanya begini, kalau kita debat-debat masalah hal-hal yang sifatnya subjektif, ya kan, misalnya nanti di surga ada kawin atau enggak, ya kalau kau suka kawin, ya pastilah kau pilih yang surga ada kawin, betul? Betul enggak? Betul apa enggak? Ya betul lah. Nah, kalau kau misalnya suka main kopro, tau kopro? Tau kopro enggak? Nggak tahu. Itu judi dadu yang zaman dulu kalau zaman kita masih kecil kan ada orang-orang main dadu itu, tahu kan, dadu yang kalau bilang zaman dulu kopro itu katanya. Saya suka main PS, nggak suka. Kalau kau suka main PS, pastilah kau berharap di surga ada PS4, ya kan? Iya. Betul? Iyalah, iya. Nah, makanya gitu, kalau seperti itu kita debatnya nanti debat kusir. Setuju? Oke, akademik ya. Iya, kalau seperti ini kan kita akademis debatnya. Jadi begini, intinya begini. Ciri-ciri plagiatisme, pertama, dia memirip-miripkan sesuatu. Tapi kualitasnya itu jadi kualitas nomor KW5. Ibarat kata gini nih. Saya keluarinlah produk punya, misalnya saya punya produk nih. Produk saya itu sandal sepeda motor Suprafit. Udah toh? Nah, muncullah produk tiruan. Nah, mirip-mirip, tapi bukan Suprafit, namanya Superfit. Nah, ini kejadian nyata loh ini kejadian nyata. Dulu zaman saya sekolah, ada keluar motor baru itu namanya
Suprafit. Wah, itu Honda Suprafit itu. Itu orang pada waktu itu pakai itu keren gitu kan, zaman-zaman kita sekolah dulu. Bahkan bu guru Suprafit baru itu guru saya namanya. Nah, keluarlah motor juga. Mirip itu persis plek. Saya Suprafit. Ku lihat mereknya. Ku pikir dari yang disebut mirip, dilihat setelah diperiksa rongsokan gitu, kacau balau. Bapak dulu HP Cina. Gimana? Dulu HP Cina dibilang sebelah mata kan, sekarang HP Cina merajai. Belum tentu juga. Itu bukan perbandingan. Memangnya sekarang aku tanya, memangnya kitab yang sudah ditulis, yang sudah jadi baku seperti itu bisa dibuat langsung ada pembaruan, ada update begitu? Gitu. Enggak, Abang Edis kan menganggap mungkin Al-Quran nggak bagus kan, nggak baik. Tapi lama dengan seiring Bukan seperti itu, gini loh Bang. Tadi kan abang kutanya Bang, sebelah mana Bang menyempurnakannya Bang? Abang sampai ngomong, ini kayaknya memang tugasku ini aku harus melakukan penelitian, ini aku harus baca lagi, harus teliti. Ini jawaban abang aku senang bener Bang, betul. Jawaban abang itu orang yang betul-betul jujur, mau tahu kebenaran, bukan jawaban yang lain-lain yang akrobat. Gitu loh. Makanya ku hargai gitu loh Bang. Iya. Kejadian-kejadian seperti ini tuh banyak Bang. Jadi makanya ketika barang tiruan datang, makanya barang tiruan itu selalu datang belakangan Bang. Nah, ketika barang tiruan datang, dia mirip-miripin, namanya mirip-miripin, ngembar-ngembarin, melakukan plagiatisme, setelah diperiksa, kacau. Gitu loh Bang. Abang nggak salah paham juga kan, itu aja udah. Gampang lebih salah tuh. Ya, saya cari dulu. Udah. Artinya aku ngajukan pertanyaan yang bagus Bang? Oh, bagus ya, akademik ya. Iya, akademik. Jadi kita nggak debat kusir di situ, gitu loh. Si Adit datang mau akrobat. Pasti si Adit mau akrobat ini. Head to head tadi. Bang Sabil turunkan dulu. Kenapa diturunkan? Dia udah jujur kok. Oh ya. Apa coba saya tanya, Dit, di sebelah mana dia salah? Sabilnya di sebelah mana? Sebentar lah, aku mau sapa-sapa dulu. Selamat malam Edis. Selamat malam, Adit. Ya, sedikit informasi Edis. Kemarin kan aku diskusi sama kamu gitu kan. Dan kamu di situ kan masuk karung. Nah, begitu kamu masuk karung, follower aku udah repot kemarin itu. Nah, makanya sekarang kan kita bawa diskusi lagi kan. Nah, jadi untuk netizen kau himbau dulu, nanti kalau Edis masuk karung jangan kelihatan repot aku kan gitu. Soalnya Edis ini takluk. Aduh, Adit ini halunya nggak sembuh-sembuh nih. Dit, oke, tadi kau udah sempat nyimak kan, Dit? Ya, tepat. Oke, gimana itu di jawabannya? Sabil tadi bilang, ini kayaknya aku harus hutang dulu nih, aku pelajari dulu. Nah, sekarang kau gimana? Masuk ke poin itu aja tadi terkait apa namanya Al-Quran dan Al-Bible tadi, Lukas dengan Maryam itu tadi menarik gitu ya. Iya, di sebelah mananya dia yang ini, yang menyempurnakan sebelah mananya dia? Kalau dalam ilmu penyelidikan itu yang salah itu yang pertama, yang terakhir yang benar. Saya bisa buktikan itu. Oke, baik, kita tunjukkan Dit. Oke, tampilkan ya, sebentar Dit. Oke, di sebelah mananya ini yang salah Dit? Bentar, nah ini yang salah sebelah mananya, nih. Ya. Yang salah ya, tetapi malaikat itu sebentar nih. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, terus ini Quran, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Coba ini sebelah mana yang salah? Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya di sini, Dit. Nih. Lanjutannya ini nih. Ya, 61 ya, nih. Nih. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama. Ini bernamanya ini harus kumpul dulu nih. Nih. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Nah, ini. Nih. Yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Nah, coba di mana bagian ini yang salah? Lalu di mana di sebelah sini yang disempurnakan? Yuk, jawab. Ya. Kalau ini pendapat ya, jadi bukan berarti framing ya. Jadi untuk teman-teman yang nonton gitu ya. Ini diskusi ya. Tinggal diuji aja kalau memang jawaban saya salah ya silahkan diputar aja. Karena informasi awal tadi di Bible kan lebih dulu daripada Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an kan datang belakangan. Jadi di situ ada kesalahan penempatan nama. Nah, di kitab Edis itu namanya kan Yohanes gitu kan. Nah, sementara di Al-Qur'an namanya Yahya. Jadi nama yang benar itu bukan Yohanes tapi Yahya.
Itu makanya. Oke, baik, saya turuti. Gini, Dit. Ini Yahya ini orang mana? Yahya itu anaknya Nabi Zakaria. Mana di sini bahwa Yahya itu anaknya Zakaria mana? Oh, di Al-Quran. Ya, mana? Itu kalau kita pahami konteksnya itu jelas. Sebentar, Dit. Nih, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya. Betul. Yahya ini anaknya siapa? Anaknya Nabi Zakaria. Mana? Bahwa Yahya ini anaknya Zakaria. Ayat mana yang bilang? Oh, oke, baik. Makanya kalau kita merujuk ke ayat 1 apa ayat 2-nya tadi, itu kan jelas ya. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ayat ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Jadi jelas kan? Terus, baca terus. Ya. Isnada rabbahu nidaan. Enggak, bahasa Indonesianya jadi biar nggak lama. Bahasa Indonesianya aja langsung. Memang Al-Quran itu nggak boleh dibaca terjemahannya, harus Arabnya Dit. Biasa ini. Enggak, percuma kalau baca Arabnya kami nggak dengar pun. Nggak ngerti pun kami, yo. Langsung dijawab oleh Tuhan. Kecuali kalau kita mau memeriksa, mungkin ada terjemahan yang salah, bolehlah kau cek dari Arabnya. Kalau cuman kau baca-baca Arabnya itu nggak mengulur-ngulur waktu, membuang-buang waktu. Coba artinya aja langsung lanjut. Memang orang tidak mau menerima kebenaran begitu. Bentar, ku adu dari sini ya. Sebentar, Dit. Ini dari sini sebentar. Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara. Ya, dari sini aja, dari sini, Dit. Ada kok di sini, sebentar. Ya. Sebentar ya. Dari mulai ayat berapa di situ, Dit? Dari ayat 4 lah. Dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku. Oke, nih kita mulai nih ya. Nih, ketika dia berdoa, dia di sini Zakaria ya. Betul? Sebentar, ayat berapa itu mulainya? Ayat 3 ini. Oh, iya, ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Udah? Ya. Nah, kita baca ayat selanjutnya ya. Nih. Nih. Dia, maksudnya Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Betul? Ya, betul. Oke, jadi dia doa minta anak ini baru kali ini. Ya. Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah berdoa supaya minta punya anak. Bukan begitu, begini. Kan dibilang dia belum pernah kecewa nih. Dia belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Tuhannya, betul? Betul. Nah, artinya dia ini berarti minta anaknya itu ketika dia sudah berlanjut usia, betul? Minta anaknya. Ya, betul di usia yang nah, lanjut. Itu. Makanya bedanya di sini nih. Nih. Perhatikan ini. Kita mulai dari sini ya, nih. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Nih, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nih, pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Bahkan di dalam di ayat ini nggak ada cerita Zakaria doa minta anak. Di narasi yang kita baca ini. Nah, dari sini kita meyakini bahwa Zakaria ini berdoa minta anak ini pasti bukan pada saat kejadian ini, tapi sebelum kejadian ini, betul? Betul. Artinya berbeda kan? Betul, berbeda. Berbeda. Ya. Tapi nanti perbedaan itu juga akan debat kusir. Makanya kita mengambil perbedaan-perbedaan yang nggak debat kusir. Nah, ya, betul. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Siapa ia di sini, Dit? Ya. Apa Yohanes? Hah? Coba kau ulangi. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Siapa ia di sini? Kalau mungkin bisa saja menjelaskan kitabnya Edis. Buset, sudah saya bacain kok nggak nangkep. Ia di sini adalah Zakaria, Adit. Gimana sih? Ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Sudah, Dit? Ya. Kita ke sini sekarang. Kita ke sini, ya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Nah, dari kata-kata belum pernah kecewa ini saya menduga bahwasanya
Zakaria ini doa minta anaknya baru saat ini aja. Karena kalau seandainya dia sudah dari dulu-dulu, maka pasti dari dulu udah dikabulkan. Karena dia dikatakan belum pernah kecewa. Tapi ini nggak usah kita bahas ini, ya. Nah, terus kita ke sini. Nih, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Betul. Jadi dia di sini berdoa minta punya anak ya. Ya betul, minta keturunan. Oke, minta keturunan dia di sini ya. Nah, dia minta keturunan di sini. Lalu yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi dari keluarga Yakub, dan menjadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Udah? Ya. Nah, kita terus sekarang nih. Nih. Wahai Zakaria, perhatikan. Yang ngomong wahai Zakaria ini siapa di sini, Dit? Masuk ayat berapa itu? Ayat 7-nya lah. Oh, ayat 7 ya. Nah, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Betul. Ah, Yahya ini udah ada belum, Dit? Ya belum lahir lah. Belum lahir. Nah, belum lahir. Nah, kalau dia belum lahir, belum ada, maka otomatis Zakaria ini kenal nggak Yahya itu siapa? Zakaria ini. Gini. Sebentar. Zakaria ini otomatis dia kenal nggak siapa Yahya ini? Karena Yahya kan belum lahir, belum ada di dunia. Ya, sudah dikasih informasi. Ya, kenal, sudah dikasih informasi masalahnya. Ya kan? Gimana sih? Dit, Kenal lah. kamu berdoa nih, Dit. Minta anak. Ya. Tiba-tiba nongol lah malaikat di hadapanmu. Bush. Ya. Ngomong gini, wahai Aditya Taliang, saya gembirakan kamu dengan kungkurung. Siapa kungkurung itu, Dit? Ya, calon bakal anakku yang akan dilahirkan lah. Siapa yang ngomong sama kamu kalau itu anak kamu, Adit? Yang ngomong sama kamu kalau itu anak kamu siapa? Ya, malaikat. Mana di sini bahwa saya ngomong itu anak kamu? Saya ngomong sama kamu, saya gembirakan kamu dengan kungkurung, bukan saya bilang itu anak kamu. Gini. Aduh. Ini kan perbandingan antara Al-Quran dengan Bible, betul sepakat kan? Ya. Nah, di situ ada perbedaan narasi. Di kitab Edis dari sisi nama aja itu udah beda. Di kitabnya Edis namanya Yohanes. Di kitabnya saya atau kitabnya umat Islam itu namanya Yahya. Berbeda kan? Nah, di kitabnya Edis nama istrinya disebut Elizabeth. Nah, sementara di kitab saya tidak disebutkan namanya, cuma disebutkan istrinya saja, tidak disebutkan namanya gitu kan. Dan memang ada beberapa perbedaan di situ. Di Al-Quran disebutkan bahwa saja Zakaria sudah tua, di kitab Edis tidak. Artinya berbeda. Kita sepakat nggak kalau berbeda? Ya. Nah, ya di sini kita akan uji, ya, yang kitab mana yang benar, apakah Bible atau Al-Quran. Nah, itu yang menarik. Enggak, sebentar. Tadi kan sebentar, Adit. Tadi kan saya bilang sama kamu bahwasanya sebentar ini. Takut, Edis, takut. Enggak, sebentar, saya lagi cari pembandingnya. Memang kalau Aditya yang naik goyang itu malah serius. Oh, malah goyang. Sebentar, Dit. Saya lagi cari pembandingnya sebentar. Aditya ini berat bagi Edis, berat kawan. Bisa-bisa pausnya mau mengarah ke Edis malah ke saya gitu jadinya. Sebentar, Dit, sabar Dit ya. Saya lagi ngetik ini. Sebentar, lagi ngetik saya. Oh iya. Grogi dia. Memang orang yang bernama Aditya Taliang ini betul-betul menggetarkan. Ini bisa-bisa nanti banyak jemaat-jemaat yang siap untuk disyahadatkan gitu. Berat. Oke, Dit, udah ketemu, Dit. Nih, udah ketemu, Dit. Nih ya. Kau jangan apa-apa. Tadi saya ini gara-gara mengetik ini. Nih ya. Coba nih, Dit. Ya. Nah. Kelihatan? Nah, tadi kita sampai sini kan? Gini. Sebentar. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira. Yang ngomong gini siapa, Dit? Oh, ke situ lagi. Kalau sama saya beda temanya, enggak apa-apa lah. Kecil. Yang berkata di situ, kan inilah hebatnya Al-Quran ya. Kenapa di situ? Dit, yang ngomong siapa, Dit? Siapa yang ngomong, Dit? Allah. Oke, baik. Kita ke versi Ali Imran 39 ya. Ali Imran 39 ya. Iya, loncat. Jauh kali loncat. Ini nggak loncat, Adit. Ini sama ini. Siapa bilang ini loncat? Nggak loncat ini, sebentar. Ali Imran 59. Lihat nih. Kemudian malaikat memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Nih, kata-katanya di sini adalah sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Di sini
kami memberi kabar gembira kepadamu. Di sini tadi yang kau bilang yang ngomong Allah kan? Ya. Nah, di sini yang ngomong siapa, Dit? Allah. Allah ngomong sesungguhnya Allah. Ini kasih nomor ayat berapa ya? Jadi soalnya kecil kali. Oke. Saya kan di depan laptop Oke. misalnya. Maryam ayat 7. Sama Ali Imran. Ali Imran 39. Di dalam bahasa Kadang-kadang Arabnya, Allah menggunakan kata kami, kadang-kadang menggunakan kata aku kan. Itulah hebatnya Al-Quran itu. Jamak kami aku ya. Aku kami aku gitu. Iya, karena memang itu nyambung. Kalau nggak gitu Oke, ya, baik. berarti kayak gitu. Baik, Dit. Kucek bahasa Arabnya di sini begini, Dit. Anallaha yubashiruka. Betul? Ya. Oke, ya. Oke, anallaha yubashiruka. Kita cek bahasa kalau di sini dikatakan inna ma'ana. Nah, beda kan? Sebentar. Ya Zakaria, Ya inna Zakaria. nubashiruka bighulamin Nih, oke ismuhu nih. Yahya. Oke nih, lihat nih. Ya Zakaria. Udah? Ya. Di sini dikatakan Oke. inna nubashiruka. Sudah? Ya. Nah, di sini dikatakan annallaha yubashiruka. Nah, yang benar yang mana? Annallaha yubashiruka atau innallaha yubashiruka? Ya, Inna dua-duanya nubashiruka. benar. Dua-duanya benar. Ya, kenapa? Dit, sebentar. Dit, dengarkan. Kalau bunyinya inna nubashiruka, berarti dia ngomong atas nama dirinya sendiri, betul? Oh, bukan, salah. Jangan aja. Kalau inna nubashiruka artinya apa? Bingung. Ya. Coba kau baca. Inna nubashiruka, betul? Ya, itulah Artinya? ya. Artinya? Ya, kami memberikan kabar gembira. Salah. Inna itu artinya sesungguhnya atau sungguh kami, ya. Penekanan, ada penekanan. Sebentar dulu, Dit. Inna nubashiruka. Benar aja, Pak, ini. Oh, kalau ngomong terus gimana kalau saya bisa selesai? Inna nubashiruka artinya sesungguhnya kami, betul? Nah, kalau sesungguhnya kami, berarti yang ngomong dia atas nama dia sendiri, setuju? Nah, sekarang kita cek ke sini. Apakah di sini bunyinya inna? Bukan, tapi bunyinya anallaha. Sesungguhnya Allah. Nah, kalau sesungguhnya Allah berarti yang ngomong siapa? Berarti dia ngomong atas nama orang lain, betul? Allah. Ya. Atas nama orang lain gimana sih? Boleh saya jawab? Dit, kalau anallaha, bedanya anallaha dengan inna apa? Apa bedanya? Ya, sebentar, boleh saya jawab enggak? Sebentar, apa bedanya dulu? Apa gimana? Kan pura-pura peyang kan? Saya tanya dulu Sabil, masih monitor Sabil? Sebentar dulu tadi. Sebentar. Kamu nggak nyambung. Sebentar. Kamu nggak nyambung. Halo Sabil, masih monitor Sabil? Tidur dia. Bentar. Tidur dia. Gini, kita perbandingan Adit, Bible dengan Al-Quran itu tadi. dengarkan Adit. Mana yang mencipta, mana yang Adit, mendapat dengarkan. pasti. Kalau inna, ya, artinya dia ngomong atas namanya sendiri. Contohnya begini. Saya kasih kamu duit. Artinya dia ngomong atas namanya sendiri, setuju? Enggak benar. Sebentar. Sesungguhnya saya memberi kamu uang. Berarti dia ngomong atas nama dirinya sendiri, betul? Makanya. Sebentar, Dit. Kalau nggak jawab ini kuturunkan kau karena kita berdua nggak berguna. Sebentar, Dit. Dengarkan, Dit. Kalau saya ngomong gini, sesungguhnya saya mau kamu kasih uang. Berarti saya ngomong atas nama diri saya nggak? Ya. Oke. Kalau sesungguhnya Johnny memberi kamu uang, berarti yang memberi uang siapa? Yang dibahas ini kamu apa kami? Di sini sesungguhnya, dengar, di sini sesungguhnya kami. Nah, yang dibahas bukan kamu. Nubashiruka. Sesungguhnya kami, betul? Ya, jadi yang dibahas. Nah, kalau di sini apa, Dit? Kalau di sini? Ya, Allah. Sesungguhnya Allah. Jadi yang mana yang benar? Sesungguhnya kami atau sesungguhnya Allah? Ya, makanya kalau kita pahami konteks di dalam Quran Maryam itu kan ada malaikat, betul nggak? Kita cari yang karena udah muter-muter dia. Udah nggak bisa kalau muter-muter kayak gitu, saudara-saudara.
Nah, kebentar lagi kan? Pak Alfat, Muslim bang? Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bang, Ini bener yang mana nih bang? Yang mana? Yang bener yang mana? Anallaha. Yang mana? Yang bener anallaha. Kalau anallaha apa artinya bang? Sesungguhnya Allah. Sesungguhnya Allah. Kalau inna nubashiruka, gini Sesungguhnya kamu. bedanya ini nih. Inna ya. Oke. Ya. Sedangkan di sini bunyinya Innallaha. anallaha. Anallaha. Ya benar. Kalau di sini bang, dia bilang Allah, betul? Sesungguhnya Allah, betul? Ya. Artinya dia berbicara mengatasnamakan orang lain, betul? Bukan. Gini, contohnya gini loh bang, gini. Sesungguhnya, gini, Joni ngasih kamu uang. Berarti saya lagi ngomongin bahwa yang ngasih kamu uang adalah Joni, betul? Ya. Nah, kalau saya ngasih kamu uang, berarti yang ngasih uang siapa? Kamu. Saya, betul? Nah, bedanya di mana bedanya? Kalau saya memberi kamu uang, berarti saya sendiri atas nama saya, betul? Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh Profesor dan cendekiawan Muslim yang satu ini. Kita kutip dalil liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Najwa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang
orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz Wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang Wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10. Tapi bisa juga 7 tambah 3, lanjutnya. Salah satu ciri Ustadz yang Wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi. Sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Qalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu
untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman. Mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir.
Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya.
Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Talak bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kelajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazid Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya,
Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Jar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman.
Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT.
perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha,
ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya.
Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Dia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini
sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi, teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi, teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad, teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafed Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini, teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya, teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini
tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad, teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lain ya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment.
Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang Ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa
baik rezim Sunni maupun Syiah juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.